Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Para alumni, para pemirsa Mari TV di mana saja Anda berada, mari kita melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Akan tetapi sebelumnya kita bertawasul terlebih dahulu untuk baginda Nabi, untuk keluarganya, untuk para sahabat, para aulia illah, para anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin, para guru-guru kita, wabil khusus Syekhuna wa murabbi ruhina Asy-Syaikh Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in, wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was syuhada'i was sholihin wal ulama'il amilin, wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i khulafa'ir rasyidin radhiyallahu anhu, wa ila jami'i auliyatis ahwali ma'ala al-baqi wal-zambal, wa ila hadrati sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirruhul aziz, wa ila hadrati wasal qarani wa rasul hasan as-sayyidi wa ghazali, thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa liman lahum alaina, wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha fi barriha wa bahriha, wa nakhususan la hadrati ruhi Syekhuna al-mahbub al-marhum al-maghfurlah Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK. Fa'anallahu bi'alumi fid darain amin. La hadrati Syekh Burhanuddin Azhar Muji, nafa'ana Allah bi'ulumihima fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Para teman-teman alumni semuanya, kita melanjutkan Nadhum Ta'limul Muta'allim yang kemarin. Hiya dunya aqallu minal qalili wa 'ashiquha adhallu minadh dhalili, tusimmu bisikh riha qawman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Hiya dunya, bermula dunia itu aqallu, lebih sedikit, apa dunia minal qalili, dari sesuatu yang sedikit. Wa asyiquha, bermula orang yang merindukan dunia. Wa asyiquha, bermula orang yang merindukan dunia itu adzallu, lebih hina, minadzalili, dari sesuatu yang hina. Tusimu, menulikan apa dunia, bisikhriha, dengan sihirnya dunia. Qauman, akan kaum, wa tu'mi, dan membutakan apa dunia. Fahum, maka bermula kaum itu mutahayyiruna, pada bingung semuanya, bila dalilin, dengan tanpa dalil atau tanpa petunjuk. Jadi ini sangat erat kaitannya terhadap niat seorang thalibul ilmi, seorang yang mencari ilmu, bahwa kemarin sudah dikatakan bagaimana kita
membenahi niat di dalam mencari ilmu itu, jangan sampai ada niatan-niatan yang ada kaitannya dengan dunia, karena ilmu itu adalah al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, dan nur atau cahaya yang ada dalam ilmu itu adalah nurun ilahiyun, adalah cahaya ilahi, sehingga tidak mau ilmu itu bercampur dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Makanya bagi orang yang mencari ilmu itu harus betul-betul punya semangat yang tinggi untuk menjauh dari hubud dunia, dari cinta dunia. Karena kalau sudah seorang santri, seorang yang mencari ilmu itu sudah ada orientasi kepada hal-hal yang sifatnya keduniaan itu, maka susah ilmu itu akan kita dapatkan. Di sini ditegaskan oleh mu'alif itu dalam rangka supaya kita betul-betul menjauh dari hubud dunia itu, karena itu yang akan menjegal keberhasilan kita dalam mencari ilmu. Sampai dikatakan hiya dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adzallu minadzalili. Dunia itu adalah sesuatu yang lebih sedikit dari sesuatu yang sedikit. Itu satu gambaran bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan ilmu. Makanya ketika orang memiliki ilmu, sabda Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki atau pengen menguasai dunia, maka ya harus dengan ilmu. Yang ingin orang berhasil di akhirat, maka juga dengan harus ilmu, dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin berhasil pada kedua-duanya, baik di dunia dan akhirat, maka semuanya itu harus bermodalkan ilmu. Sehingga dunia itu sangat kecil sekali. Ya. Coba bayangkan misalnya, rokaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu karena 2 rakaat fajar yang berdasarkan ilmu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, coba bayangkan, makanya kenapa kok pahala itu tidak Allah tampakkan? Karena kalau ditampakkan, maka tempat yang kita miliki di dunia ini tidak cukup untuk menaruh pahala yang Allah berikan kepada kita. Ya baru 2 rakaat fajar saja sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lah bagaimana kalau misalnya kita setiap fajar itu kita melakukan sholat 2 rakaat fajar, dan terus mau bagaimana kita naruh pahala itu? Nah, di sini menunjukkan bahwa dunia itu sangat sedikit dibandingkan sesuatu yang sedikit. Wa ashiquha adzallu minadzalil. Dan orang yang merindukan dunia, orang yang cinta dunia, orang yang hubud dunia, itu adzallu minadzalili. Orang itu lebih hina dari sesuatu yang hina. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi hubud dunia itu harus betul-betul kita jauhkan dari diri kita. Bukan berarti kita tidak boleh kerja, bukan berarti kita tidak boleh kaya. Ya. Bahkan dalam hadis baginda Nabi berkata, kadal fakru ayyakuna kufran. Sehingga supaya kita jangan sampai terjerumus pada kekufuran itu, kita harus secara ekonomi kita harus kuat. Nah, sehingga makanya alumni-alumni juga ditekankan oleh Al-Mufurlah Abahyai bagaimana bersatu untuk menghidupkan koperasi ini dalam rangka juga sebagai satu sarana ikhtiar kita. Bukan berarti kita hubud dunia. Jadi berbeda ya. Kita menjalankan satu ikhtiar sebagai upaya untuk menjemput rizki yang Allah berikan kepada kita. Dengan hubud dunia itu berbeda. Syekh Abdul Qadir itu kaya luar biasa, tapi ketika sudah bicara tentang perjuangan agama Allah, kalau sudah bicara tentang syariat agama Allah, sudah bicara tentang kebenaran, maka berapapun yang dibutuhkan akan dikeluarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu satu suri tauladan, satu contoh tamtsil buat kita semua bahwa ekonomi yang kuat itu bagus
Akan tapi bukan berarti kita harus hubud dunya seperti itu. Karena bahaya daripada hubud dunya itu diantaranya adalah tusinmu bisikhriha qauma wa tu'mi fahum mutakhayyiruna bilad dalili. Jadi dunia itu luar biasa. Itu sihirnya bisa membutakan orang, bisa mentulikan orang. Akhirnya orang makanya dengan hubud dunia itu akhirnya kadang-kadang orang bisa menghalalkan segala cara, bahkan yang sampai melanggar syariat-syariat Allah dia lakukan. Kenapa? Karena sudah tersihir dengan dunia itu, sehingga dia sudah ditulikan oleh dunia, sudah dibutakan oleh dunia, sehingga dia tidak mau mendengar nasihat-nasihat agama yang benar. Dia tidak mau melihat kebenaran syariat itu. Akhirnya prinsipnya ya kayak binatang, bal ketubal bal diuntal halal. Pokoknya yang penting yang bisa dia dapatkan dianggap halal, walaupun dengan cara-cara yang batil. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, barokah, maka hindarkan hubud dunia dari diri kita. Hindarkan hubud dunia dari jiwa kita. Kita bersihkan pelan-pelan dengan zikrullah, dengan selalu bersandar kepada Allah. Insya Allah kita nanti walaupun secara ekonomi kita kuat, tapi kita bukan termasuk orang-orang yang hubud dunia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi yasirli ya man tayassarna ya sidana ya aini. Qultu fli ya man talaffafana ya rabbana ya aini. Na'am, syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.